Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat. Oke, untuk pelajaran IPS kita lanjutkan materi dinamika kependudukan Indonesia. Tapi sebelum kita mulai materi, mari terlebih dahulu kita buka pelajaran IPS ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Dinamika kependudukan Indonesia. Apa sih pengertian dari dinamika penduduk itu? Pengertian dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk itu ada 4. Yang pertama, perkembangan jumlah penduduk. Kedua, fertilitas atau natalitas, kelahiran, mortalitas, kematian, dan juga migrasi, persebaran penduduk. Lah, muncul pertanyaan, mengapa sih jumlah penduduk di suatu wilayah berubah dari waktu ke waktu? Fertilitas atau natalitas, kelahiran ya. Faktor-faktor pronatalitas antara lain kawin usia muda, pandangan banyak anak banyak rezeki. Anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Anak merupakan penentu status sosial dan anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Sedangkan untuk penghambat kelahirannya, yang pertama itu pelaksanaan program KB, keluarga berencana, penundaan usia perkawinan dengan alasan mau menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu. Kemudian semakin banyak wanita karir, dan yang terakhir adanya peraturan pemerintah. Yang kedua, perkembangan jumlah penduduk. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami perubahan komposisi penduduk dari waktu ke waktu. Jadi semakin bertambahnya tahun, jumlah penduduk juga pasti akan bertambah sangat pesat. Selanjutnya, mortalitas atau kematian. Untuk penunjang kematian, itu yang pertama rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang belum memadai, dan lain-lain itu bisa dibaca sendiri ya. Untuk penghambat kematiannya, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Jadi kebalikan dari penunjang kematiannya, ada penghambat kematiannya ya. Dan yang terakhir ada migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan untuk cara mengetahui jumlah penduduk ada beberapa macam ya. Cara mengetahui jumlah penduduk itu ada 3. Yang pertama, sensus penduduk. Yang kedua, registrasi penduduk. Dan yang ketiga, survei penduduk. Pengertian dari sensus penduduk merupakan rangkaian kegiatan meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penerbitan keterangan penduduk di suatu wilayah. Jadi ada pembaharuan untuk kegiatan yang meliputi pengumpulan pendataan itu tadi. Selanjutnya, registrasi penduduk. Pengertian dari registrasi penduduk itu pencatatan mengenai data kependudukan yang dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah. Bahkan di setiap daerah pun pasti akan ada pencatatan mengenai data-data dari desanya, dusunnya, dan sebagainya. Untuk survei penduduk itu merupakan proses pengumpulan dan penyusunan data kependudukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan sosial maupun ekonomi. Jadi survei langsung ke lapangan bagaimana untuk kondisi warga sekitar itu untuk masalah sosialnya atau ekonominya mungkin kurang mampu dan sebagainya. Persebaran penduduk. Penyebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah berdasarkan geografis menurut batas alam seperti sungai, pantai, jalan raya, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan administrasi pemerintah itu menurut batas wilayah yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh negara.
Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Jadi ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi hanya ada 2 jenis kelamin yang diakui ya, laki-laki dan perempuan. Selain itu berarti tidak merupakan penduduk. Komponen yang kedua itu berdasarkan pendidikan. Sama ya, kalau di Indonesia ini ada pendidikan yang dimulai dari TK dasar, tapi itu tidak masuk dalam kriteria. Yang masuk dalam kriteria itu dari mulai sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas yaitu SMA. Komponen yang selanjutnya itu berdasarkan pekerjaan. Jadi kalau kita di Indonesia ini pekerjaannya pasti berbeda-beda antara satu yang lainnya. Begitupun juga dengan orang tua kalian, antara orang tua satu dengan orang tua yang lainnya, dengan teman kalian pasti pekerjaannya berbeda. Komponen yang selanjutnya itu berdasarkan agama. Di Indonesia ini banyak sekali berbagai macam agama, bukan hanya agama Islam tapi juga agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya. Dan komponen yang terakhir itu berdasarkan tempat tinggal yang berbeda. Ada orang yang biasa tinggalnya ya di pedesaan, ada yang tinggal di kota atau di pinggir sungai, berbagai macam ya. Selanjutnya ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk yang pertama yaitu single age atau umur tunggal. Komposisi yang kedua ada sex ratio atau rasio jenis kelamin. Jadi ada laki-laki dan perempuan. Komposisi yang selanjutnya ada dependensi rasio atau angka beban tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan angka beban tinggi di sini? Angka beban tinggi, misal ya suatu contoh dalam satu keluarga. Misalkan namanya Hari. Hari mempunyai adik. Apakah adik Hari itu tadi sudah bisa bekerja, sudah bisa menghasilkan uang? Pasti belum kan, masa anak bayi sudah bisa bekerja. Sulapan lah angge. Itu begitupun juga dengan Hari. Kalau Hari itu masih sekolah dasar atau masih teman kalian SMP, otomatis juga belum bisa menghasilkan uang. Jadi masih bergantung kepada orang lain. Orang lain yang dimaksud di situ itu orang yang dalam satu atap, dalam satu rumah. Contoh orang tuanya. Maka dari itu disebut dengan angka beban tinggi. Jadi masih membebankan kepada orang tuanya karena belum bisa mencari penghasilan sendiri. Paham nggih? Komposisi penduduk yang terakhir itu adalah median age atau umur yang sudah tua. Umur yang membagi penduduk dalam 2 bagian. Kalau dalam suatu rumah itu masih terdapat nenek kalian lah umpamanya sama kakek kalian, hampir sama dengan tadi dependensi rasio atau angka beban tinggi. Kalau tadi saya contohkan seperti kelahiran anak atau anak yang usianya masih sekolah, itu kan belum bisa menghasilkan uang, belum bisa mencari penghasilan sendiri. Hampir sama dengan ini median age. Jadi Saman pernah lihat nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah berumur tua masih bekerja? Kan tidak mungkin. Jadi masih bergantung atau memberikan beban kepada orang lain, mungkin kepada anak cucunya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, keragaman etnik. Salah satu faktor dinamika penduduk yang dapat dilihat berdasarkan rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik tradisional, dan bahasa daerah. Sekian ya anak-anak untuk materi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, barokah ilmunya. Jangan lupa didengarkan, dilihat buku paketnya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.